Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, kita siapin manajer, kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut ke mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya, tim senior. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Ya, siapa yang tidak sabar menanti laga paling spektakuler di grup C ini? Beberapa jam lagi, jutaan supporter Indonesia akan menjadi saksi atas hasil laga Indonesia versus Australia. Laga tersebut bakal tersaji malam ini pukul 19.00 WIB. Pada nanti malam, melawan Australia, Indonesia akan menggunakan jersey putih. Ya, hal ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Ya, ini artinya Indonesia akan menggunakan jersey putih 5 kali secara beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan selanjutnya di bulan Oktober menghadapi Bahrain dan China, kita juga akan menggunakan jersey putih. Ya, memang di laga kandang biasanya kita memakai jersey berwarna merah. Merah juga melambangkan keberanian. Namun jersey warna putih secara psikologi membuat badan para pemain terlihat besar. Namun dari semua alasan tadi, tentu kembali lagi kepada Sintayong, mengapa memakai jersey putih di laga kandang. Ya, namun begitu, apapun warna jersey skuad Garuda, yang paling utama adalah kemenangan. Ya, di sisi lain, wasit asal Qatar, Salman Ahmad Palahi, akan memimpin laga Indonesia menghadapi Australia nanti malam. Salman Ahmad Palahi juga pernah memimpin laga timnas Indonesia yang saat itu Indonesia menjamu Vietnam di ronde kedua dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Ya, di balik itu, Justin Hubner sepertinya bakal kembali comeback saat melawan Australia. Itu terlihat ketika Sintayong ditemani Hubner saat sesi wawancara. Justin Hubner akui Australia tim yang kuat, tapi Hubner menegaskan timnas Indonesia tidak akan takut. Pemain belakang timnas Indonesia itu menegaskan tak gentar dengan nama besar Australia dan siap tampil habis-habisan menghadapi tim berjuluk negara kanguru tersebut. Saya pikir Australia adalah negara yang sangat kuat, tetapi begitu juga kami tidak takut pada siapapun. Kami akan berjuang besok. Persiapan kami bagus untuk pertandingan besok. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengalahkan Australia dan kita akan lihat bagaimana hasilnya, ujar Justin Hubner. Ya, Justin Hubner sendiri sudah diperbolehkan tampil setelah sebelumnya absen menghadapi Arab Saudi karena tengah menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Ya, di balik itu, pemain Australia Jackson Irvine mengakui bahwa laga kontra Indonesia akan menjadi laga yang begitu besar ketika harus main di hadapan sekitar 70.000 supporter Indonesia. Ia terkhusus usai mereka sebelumnya secara mengejutkan dikalahkan oleh Bahrain di kandang mereka sendiri. Bagi mereka harus mendapatkan poin penuh jika masih ingin menjaga peluang besar lolos langsung ke putaran final Piala Dunia dari grup C. Yang menariknya, ketika sebelumnya media-media Australia hingga para pemain dan pelatih Australia sangat pede untuk bisa mendapatkan poin dari Indonesia. Namun, usai melihat kualitas timnas Indonesia di laga pertama, mereka sepertinya mulai menyadari jika ada yang berubah dari timnas Indonesia, di mana skuad Garuda saat ini dinilai menjadi tim yang lebih kuat. Ya, publik Australia sempat terguncang, pasalnya setelah mereka memainkan ronde kedua dengan sempurna dengan memenangkan laga tanpa kebobolan sama sekali. Pasukan asuhan dari Graham Arnold ini justru dikejutkan saat memulai pertandingan perdana mereka di ronde ketiga menghadapi Bahrain, yang secara di atas kertas punya level di bawah Australia. Ya, saat menghadapi Indonesia nanti, media Australia sendiri mengingatkan Graham Arnold agar tidak meremehkan Indonesia. Ya, secara di atas kertas, Australia berada di ranking 22 dunia dan Indonesia 131 dunia. Namun media Australia itu mengingatkan bagaimana Arab Saudi saja sampai kewalahan menghadapi asuhan Sintayong. Ya, itu terlihat bagaimana Roberto Mancini seperti frustasi saat berjumpa skuad Garuda, padahal di kandang sendiri.
Ya, Australia awalnya berpikir bahwa lawan terbesar mereka di grup C adalah timnas Jepang dan Arab Saudi. Di dua laga awal kontra Bahrain dan Indonesia, mereka berpikir bisa mendapatkan 6 poin dengan mudah. Namun pada kenyataannya, di grup C lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Lalu, memahami kondisi Australia dan timnas Indonesia saat ini, media-media besar di Australia seperti ESPN Australia menilai jika laga kontra Indonesia akan jadi laga yang berat. Mereka bahkan menilai jika memetik hasil imbang di Jakarta adalah hasil yang bagus untuk Australia. Ya, mereka melihat Indonesia bukan tim yang mudah dikalahkan. Pasukan Sintayong sudah memiliki tim yang jauh lebih matang, dan itu berbeda dengan timnas Indonesia yang dikalahkan Australia di babak 16 besar Piala Asia kemarin. Ya, memang kita akui Australia tetap tim yang kuat. Di sisi lainnya, meski Indonesia punya kepercayaan diri yang tengah meningkat, namun Sintayong tidak mau meremehkan timnas Australia. Menurut Sintayong, meski Australia baru saja kalah dari Bahrain di laga perdana, itu tak menunjukkan bahwa Australia bisa mudah untuk dikalahkan. Ya, beberapa jam lagi akan dimulai laga Indonesia versus Australia, di mana Indonesia yang bermain di kandang berharap untuk bisa memanfaatkan dukungan dari para penggemar untuk meraih 3 poin. Jika itu bisa dilakukan, maka ini akan menjadi sejarah besar, sekaligus memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Di Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, kita siapin manajer, kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut ke mereka. Ya, tapi jelas ini tak akan mudah, benar-benar tak akan mudah, mengingat Australia adalah tim dengan kekuatan yang sangat besar dengan berada di ranking 22 dunia. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Aparece Messi, gol, 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 gol.